Ya, tapi sebetulnya gerakan-gerakan pembaharuan atau gaya-gaya baru dalam penulisan itu sudah ada di zaman kedua ini, ya, zaman pertumbuhan dan perluasan mazhab Hanafi. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan segmen kita, segmen Tarikh Tasyri' atau sejarah legislasi hukum Islam, sejarah perjalanan syariat. Dan sebagaimana pembahasan kita masih tentang seputar mazhab Hanafi, yaitu fase yang kedua, fase pertumbuhan dan perluasan mazhab Hanafi, bagian yang kelima. Pada pertemuan yang lalu, 3 kali pertemuan kita sudah bahas berkaitan dengan mu'allafat atau buku-buku yang bermunculan di fase ini, karya-karya ulama Hanafiyah yang bermunculan di fase ini, di mana kesimpulannya, ya, untuk segmen ini kita akan simpulkan dari apa yang kita telah bahas yang tiga pertemuan yang lalu. Takwim kutub hadhil fatrah. Jadi bagaimana sebetulnya buku-buku Hanafiyah yang ada di fase ini. Tilka hiya ba'du mashtuhira min mu'allafat ba'du mimma ishtahara min mu'allafati hadhil fatrah al-fiqhiyah min tarikhil madhhabil Hanafi. Jadi yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu adalah sebagian saja dari kitab-kitab yang masyhur, karya-karya ulama Hanafiyah yang masyhur sepanjang sejarah Hanafiyah, ya, sepanjang sejarah mazhab Hanafi di fase yang kedua. Waqad tasamat fi jumlatiha bi thalathati ittijahat minat tafkiri al-fiqhi, di mana dari segi pemikiran fikihnya, ya, itu bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Wa yumathil kullu tijah naun khas minal kutub, dan setiap modelnya, ya, setiap model pemikiran yang ada di fase kedua ini ada buku-buku khusus yang menjadi ikon di situ. Di mana model yang pertama adalah al-mukhtasarat awil mutun, kitab-kitab yang ringkas atau yang biasa disebut sebagai matan-matan. Wahia i'adatu takwim li aqwali al-imam wa ashabihi min a'immati al-madhhab, yaitu bagaimana menyusun ulang atau meringkas bagaimana sebetulnya pendapatnya daripada Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Kemudian wat tarjih baina hadhil aqwal li ikhtiyari arjahiha liyakuna qawlan mu'tamadan rajihan fil madhab. Kemudian dari pendapat-pendapat itu, ya, kadang Abu Hanifah punya pendapat dibandingkan dengan Abu Yusuf, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan murid-murid Abu Hanifah yang lain, itu kemudian dipilih, ya, diadakan pemeriksaan, kemudian dipilih mana yang terkuat, ya, berdasarkan kaidah daripada mazhab Hanafi. Kemudian perkataan itulah yang dianggap sebagai pendapat yang mu'tamad, pendapat yang resmi di dalam mazhab. Nah, ini adalah fungsi daripada al-mukhtasarat atau al-mutun, kitab ringkas yang menjadi gambaran umum daripada mazhab, ya. Itu yang pertama, model buku-buku yang ada di dalam mazhab Hanafi di fase kedua ini. Model yang kedua adalah asyuruh. Asyuruh wahiyya kutub i'tamadat al-mukhtasarat mihwaran laha tabyinan wa tafsilan
wa dzikran lil adillah. Adapun asyuruh ini adalah kitab-kitab yang menjadikan model pertama, yaitu kitab-kitab yang ringkas, kemudian itulah yang dijadikan patokan, kemudian apa? Dijelaskan, ya, kata per kata, kemudian dirinci hukum-hukumnya, kemudian disebutkan dalilnya. Nah, itu namanya penjelasan, syarah, ya. Dan setiap matan itu ramai ya oleh ulama Hanafiyah, disyarah, dijelaskan, disebutkan dalilnya, kata per kata dijelaskan, kemudian ada beberapa hukum yang perlu perincian kemudian dirinci. Nah, seperti itu. Ini model yang kedua. Sedangkan model yang ketiga daripada kitab-kitab yang muncul di fase kedua ini adalah al-fatawa, fatwa-fatwa. Apakah itu? Wahiyya ara' wa ijtihadat fardiyah mukharraja ala aqwali a'immatil madhab wal usul allati rasamuha. Jadi dia adalah pendapat-pendapat pribadi, dia adalah ijtihad-ijtihad person yang dimana berakar dari perkataan imam, ya, atau perkataan murid-murid imam, berdasarkan usul, ya, berdasarkan metodologi yang mereka telah gariskan, ya. Jadi kadang Abu Hanifah misalnya berpendapat dengan atau mengomentari suatu permasalahan. Kemudian ulama Hanafiyah datang belakangan, dihadapkan dengan permasalahan yang baru yang mungkin Abu Hanifah sendiri belum pernah bahas, murid-muridnya belum pernah bahas. Nah, ulama Hanafiyah ketika mau menyelesaikan perkara kontemporer yang muncul ini, itu perlu mentakhrij, ya, perlu memperlebar atau mengambil perkataan Abu Hanifah sendiri atau para muridnya, kemudian dari perkataannya itu dipelajari lebih dalam, kemudian dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang lainnya, ya. Jadi mentakhrij, jadi mengeluarkan hukum yang baru berdasarkan pendapat-pendapat Abu Hanifah yang dulu. Padahal mungkin Abu Hanifah tidak membahas masalah itu, tapi karena telitinya ulama Hanafiyah sampai mereka bisa menyelesaikan banyak permasalahan dengan mentakhrij terhadap perkataannya imamnya. Nah, tapi dalam mentakhrij tersebut mereka punya metodologi, tidak sembarangan. Mereka punya metodologi, mereka punya usul, ya, mereka punya kaidah yang mereka jalankan. Wa tata'arrada ghaliban lima yajiddu min qadaya min lam yata'arrada lahal imam wa talamidhi. Jadi mereka memang ulama Hanafiyah yang datang belakangan, ya, mereka para ulama-ulama yang berfatwa ini, mereka dalam menyelesaikan permasalahan, memang permasalahan itu adalah permasalahan kontemporer, ya. Adapun masalah-masalah klasik itu mereka tidak akan bahas lagi karena sudah selesai dibahas oleh Abu Hanifah, selesai dibahas oleh murid-muridnya. Nah, tapi ketika mereka dihadapkan dengan permasalahan yang baru, nah disinilah mereka kemudian menengok kembali perkataan Abu Hanifah dalam satu permasalahan, dan dari gaya Abu Hanifah itulah, ya, dari jawaban Abu Hanifah itulah kemudian diambil penyelesaian terhadap permasalahan yang baru. Itu namanya takhrij. Illa annaha qad tata'arrada bil mukhalafati lirra'yi rajih fil madhhabi li dalilin yarahul mufti. Nah, tapi kadang juga seorang mufti yang mengeluarkan fatwa tadi ketika dihadapkan dengan permasalahan yang kontemporer yang baru, kadang mereka menyelisih mazhab, ya, kadang menyelisih mazhab. Kenapa? Karena mungkin ada dalil yang lain yang mereka pandang lebih mengena, ya, lebih mengena untuk masalah tersebut. Apalagi kalau mereka sudah sampai pada derajat mujtahid di dalam mazhab. Nah, kalau dia adalah mujtahid di dalam mazhab, maka layak baginya untuk berijtihad. Nah, maka dari sinilah kadang kita temukan ulama-ulama mazhab, ya, sebagian ulama mazhab itu punya ikhtiarat, punya pendapat-pendapat pribadi yang mungkin berbeda dengan mazhabnya sendiri atau mungkin berbeda dengan mazhab yang lainnya secara umum.
Wa qad nala kullu min hadhihi al-anwa' min al-mu'allafati darajatan mu'ayyanah min at-taqdiri lada ulama'il madhhab al-mutaakhirin umuman. Ya, jadi dari tiga model pembukuan ini, mulai dari kitab-kitab yang ringkas, al-mukhtasarat awil mutun, atau penjelasan-penjelasan yaitu syuruh, atau fatwa-fatwa yaitu al-fatawa. Nah, ini kemudian digeluti oleh ulama-ulama belakangan. Banyak ulama-ulama yang datang di fase belakangan, kan ini fase kedua ya. Ini ada fase kedua. Datang nanti ulama di fase ketiga itu sangat menikmati ya, menikmati tiga model pembukuan mazhab di periode yang kedua ini. Sawa minhum man kana fi syatril akhir min hadhihi al-fatra aw mimman ata ba'dahum. Ya. Baik generasi akhir daripada fase kedua ini atau yang memang datang di fase ketiga dan keempat. Nah, jadi untuk kitab-kitab yang ringkas tadi, al-mukhtasarat, fal-mukhtasarat asbahat mutunan mu'tamadah. Jadi dia semacam sudah buku ringkas ya, buku ringkas yang resmi fi a'la darajatin minal i'timadi ba'da kutubil usul. Jadi kitab-kitab mukhtasarat tadi, kitab-kitab yang ringkas yang dalam mazhab Hanafi itu sudah mengambil tingkatan yang kedua. Ya, tentu tingkatan pertama dari kitab-kitab mazhab itu adalah kitab-kitab induk ya. Kalau dalam mazhab Hanafi kan kumpulan perkataan Abu Hanifah itu ya ada dalam Dhahirul Riwayah ya. Dhahirul Riwayah karya ada 6 kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di periode pertama. Nah, al-mukhtasarat ini mengambil urutan yang kedua. Kenapa? Li'annaha li dhabtil aqwali sahibil madhhabi wa jam'i fatawa al-marwiyah anhu. Famasailuha mulhaqah bimasailil usul wa dhawahirur riwayat fi sihhatiha wa adalatiha. Kenapa? Karena dalam mengumpulkan pendapat-pendapat ulama mazhab sebelumnya itu dikumpulkan dengan sangat teliti ya. Jadi yang dimasukkan ke dalam kitab-kitab ringkas itu ya, namanya saya kitab ringkas, artinya tidak semuanya dimasukkan, artinya dipilih-pilih. Nah, maka pendapat-pendapat yang dipilih itu benar-benar pendapat yang dipandang mewakili mazhab ya. Jadi fatwa-fatwa, pendapat-pendapat Abu Hanifah atau murid-muridnya itu benar-benar dipilih mana yang kuat, mana yang layak sebagai mazhab. Nah, berarti permasalahan-permasalahan yang ada dalam kitab Mukhtasarat itu mendekati permasalahan-permasalahan yang ada pada kitab-kitab induk sebelumnya. Ya. Memang tidak semuanya ada di dalam. Kalau semuanya ada di dalam ya sama saja nantinya. Tapi kitab ringkas ini manfaatnya banyak ya. Tidak sebagaimana kitab induk yang mungkin permasalahannya banyak dan mungkin susunannya belum terlalu baik. Nah, adapun kitab buku-buku mukhtasar, kitab-kitab ringkas ini susunannya sudah bagus, sudah rapi ya, dan pemilihan redaksinya juga baik ya. Nah, maka derajatnya itu hampir menyamai kitab-kitab induk. Wa min thamma la ya'dilu amma fiha, la yu'dalu amma fiha. Ya, dan apa yang ada kandungan atau isi daripada kitab mukhtasar ini ya tidak diselisihi lagi. Artinya memang itu sudah mazhab yang ada dalam kitab-kitab mukhtasar itu. Wa ma fiha muqaddam ala syuruh wal fatawa. Ya. Dan apa yang tertulis dalam mukhtasarat itu lebih dikedepankan daripada apa yang ada nanti dalam penjelasan-penjelasan atau fatwa-fatwa. Ya, karena ibaratnya al-mukhtasar ini adalah intisari mazhab. Ya, intisarinya mazhab. Walaysa kullu mukhtasarat mutun mu'tamadah. Tapi ada juga mukhtasar-mukhtasar, kitab-kitab ringkas yang ternyata tidak resmi. Bal al-mu'tamad minha tilka allati akhadha ashabuha ala atikihim la yadhkuru minal aqwali illa ar-raji' as-sahih kal mukhtasar at-Tahawi al-Karhi wal Jassas wal Qaduri. Ya, jadi yang resmi dari kitab-kitab mukhtasar ini, kitab-kitab yang ringkas ini adalah yang memang benar-benar penulisnya itu mengambil dari pendapat yang kuat dalam mazhab. Ya, tidak sembarang memasukkan. Ya, ada beberapa di antaranya yang sudah kita sebutkan, Mukhtasar Tahawi, kemudian Mukhtasar Al-Karhi, Mukhtasar Al-Jassas,
kemudian Mukhtasar Al-Qaduri, ya, dan seterusnya. Baik. Nah, itu berkaitan dengan Al-Mukhtasarat. Wa ta'ti asyuruh, adapun syarah-syarah, ya, fid darajati at-taliyah ba'dal mutuni i'timadan. Itu berada pada urutan yang kedua. Yang dari segi keresmiannya, ya. Jadi dia pada urutan yang kedua. Kitab-kitab resmi yang ada di urutan kedua adalah kitab syuruh, kitab-kitab penjelasan daripada kitab ringkas tadi. Wa dzalika liltisaqiha bil mutuni min haitsu kaunihal mutun mihwaran asasiyan lah. Ya, kenapa? Karena ya memang dia adalah penjelasan kitab mukhtasarat. Jadi kalau mukhtasarat itu adalah tingkatan pertama, maka tingkatan keduanya adalah syarahnya, penjelasannya, ya. Karena namanya penjelasan kan di situ ada keterangan-keterangan tambahan yang mungkin tidak disebutkan dalam dalam kitab-kitab yang ringkas. Dan tambahan-tambahan ini yaitu hanya sebatas memperjelas saja, memperjelas, ya, mengurai, dan ya kadang namanya syarah ya tidak begitu muktamad, ya, kadang penulisnya itu menyampaikan satu pendapat yang mungkin menyelisih daripada para penulis-penulis mukhtasarat atau al-mutun. Kemudian wudiat li tafsili wa bayani wa tawdhihi ma ja'a min fi tilka al-mutun. Ya, jadi syarah-syarah ini datang untuk merinci, menjelaskan, memperjelas apa yang ada di dalam matan tadi. Karena dalam matan-matan tadi ada mungkin kata-kata yang perlu dijelaskan lebih dalam lagi. Ada kata-kata yang masih sifatnya umum, masih sifatnya global. Itu perlu dirinci, ya. Ada kata-kata yang mungkin dia sifatnya mutlak, ya, perlu ditambahkan ibarat sampai lebih jelas lagi dan seterusnya. Baik. Wa min thamma fama fi syuruhi muqaddam ala ma fi al-fatawa. Fasyarh kullu matnin yalihi daraja i'timad. Maka apa yang terkandung dalam kitab-kitab syarah ini itu juga kedudukannya itu lebih dikedepankan daripada yang terkandung dalam kitab-kitab fatwa nanti yang setelahnya, ya, kitab-kitab fatwa. Kenapa? Fasyarhu kullu matnin yalihi daraja i'timad. Maka setiap syarah itu mengambil posisi setiap matannya. Jadi matan atau mukhtasar di mana posisinya, maka syarahnya datang setelahnya. Baik. Berikutnya, amma al-fatawa, adapun kitab-kitab fatwa yang merupakan jawaban daripada perkara-perkara kontemporer yang terjadi di zaman itu, di zaman muftinya, itu adalah ijtihad pribadi yang berasal dari perkataan-perkataan imam mazhab, ya. Jadi perkataan imam mazhab itu yang kemudian dipahami lebih mendalam lagi, kemudian dipakai menyelesaikan permasalahan yang baru. Amal fatawa falikauniha fi amatiha ijtihadat fardiyah wa takhrijat ala al-usuli ma ihtimali fil mukhalafati lirra'yi rajih fa innaha ta'ti darajata thalitha min al-i'timad, ya, yulja ilaiha yalja ilaiha talib ra'y al-madhhab hinama la yajid mubtaghahu fil mutuni awalan thumma fi syuruhi thaniyan. Jadi karena fatwa-fatwa ini adalah hasil-hasil ijtihad daripada ulama-ulama mazhab, ya, atau hasil analisa daripada perkataan imam mazhab sebelumnya, ya, tentu berdasarkan metodologi tertentu. Maka tidak bisa dijamin bahwa pendapat-pendapat itu adalah pendapat yang rojih, pendapat yang kuat dalam mazhab, ya, sehingga tidak sedikit fatwa-fatwa belakangan daripada ulama mazhab itu berbeda dengan pendapat yang resmi dalam mazhab. Nah, oleh sebab itu kitab-kitab fatwa ini berada pada urutan yang
ketiga. Jadi urutan pertama adalah mukhtasarat, kitab-kitab ringkas, atau yang paling pertama lagi adalah kitab-kitab induk, ya. Urutan kedua adalah kitab-kitab mukhtasarat, tapi yang ringkas, matan-matan. Kemudian setelahnya adalah penjelasannya, syarah-syarah. Nah, datang di urutan yang keempat ini adalah al-fatawa, kitab-kitab fatwa, karena tidak dijamin semua apa di dalamnya adalah muktamad. Maka dia datang di urutan berikutnya. Ya, artinya seorang yang mau mencari pendapat resmi dalam mazhab Hanafi, harusnya dia cari dulu pada matan-matan. Ya. Jadi suatu permasalahan dicari, buka dulu kitab matan-matan, ada tidak di dalam kitab itu tersurat ya, atau tersirat. Kalau tidak ada, maka kembali ke syarah-syarahnya. Ya, mungkin akan ditemukan secara tersirat dalam syarah-syarahnya. Atau kalau tidak ada, barulah dia kembali ke kitab-kitab fatwa. Kitab-kitab fatwa di dalam mazhab. Ya. Wa amma ma fil fatawa faqada ulimat annahu makhtut bi ara'il mutaakhirin. Makhlud bi ara'i mutaakhirin. Jadi adapun dalam kitab-kitab fatwa kan itu adalah pendapat-pendapat ulama belakangan, ya, ulama belakangan Hanafiyah. Fahiya aqallu darajatan minan nawadir. Maka dia derajatnya, ya, atau posisinya itu lebih di bawah lagi dari kitab-kitab nawadir. Kitab-kitab nawadir ini kan, kitab nawadir adalah kitab yang mengumpulkan perkataan Abu Hanifah atau murid-muridnya yang ya mungkin dianggap lemah. Nah, kitab fatwa ini ternyata masih di bawah daripada an-nawadir. Fa inna ma biha laysa jami'uhu min aqwali sahibil madhab wa laysa lahu isnad yarfa'uhu ila qaili. Ya, karena isi daripada kitab-kitab fatwa tadi tidak semuanya adalah perkataan daripada imam-imam mazhab yang senior, ya. Bahkan tidak ada semacam sanad, ya, persambungan yang kita bisa sambungkan kepada misalnya Abu Hanifah atau murid-muridnya, ya. Wala ashabuha fi darajati a'immatina tsalatsa fil faqaha wal adalah. Ya, bahkan ulama-ulama yang tadi berfatwa, mufti-mufti tadi itu, ya, dari segi kedudukan, ya, mereka juga tidak sederajat dengan para ulama-ulama mazhab, ya, khususnya Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya. Dari segi kualitas fikih mereka sangat berbeda, dan dari segi adalah, ya, dari segi kualitas agama dan pemahamannya berbeda. Wala fi darajati arbabil mutun min haitsu zuhud wal wara' wal adalah wala min haitsu al ilm wal itqan wal hifdz wal dhabt. Ya, bahkan para mufti-mufti itu yang mengeluarkan fatwa itu belakangan itu juga tidak bisa disederajatkan dengan ulama-ulama yang menulis kitab-kitab mukhtasarat, ya, kitab-kitab mutun seperti Tahawi, Al-Karhi, kemudian siapa lagi, Al-Quduri, ya. Tidak bisa disamakan kualitas keilmuan, kualitas hafalan, ya, dan seterusnya, tidak bisa. Fala yu'mal biha wala yuqbal ma fiha mimma lam yujad fi kutubil usul wan nawadir, ya. Maka kitab-kitab fatwa tadi itu tidak diambil kecuali yang benar-benar sesuai dengan kitab-kitab induk dalam mazhab, ya. Wan nawadir, kitab-kitab yang kitab-kitab induk juga tapi yang lebih di bawah. Illa bi syart an yuwafiqa qawaid al-madhhab al-usul wa yakum ala sihhatihi ad-dalil. Ya, kecuali kalau memang dalam kitab-kitab fatwa itu benar-benar sesuai dengan kaidah mazhab, berdasarkan metodologinya, usulnya, dan berdasarkan dalil yang sahih. Maka barulah isi daripada kitab-kitab fatwa tadi boleh diakui sebagai atau boleh diresmikan sebagai mazhab Hanafi, ya. Jadi secara umum dia adalah ijtihad person-person daripada ulama dan belum bisa dikatakan sebagai mazhab, belum bisa diresmikan sebagai mazhab kecuali benar-benar sesuai dengan kaidah mazhab, ya, karena mazhab kan punya kaidah tertentu. Mazhab juga punya metodologi, usul tertentu.
ya. Dan mereka juga dalam memahami dalil uh, ada beberapa dalil-dalil yang mereka pandang sebagai dalil yang sahih. Baik, pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Berarti pembahasan kita berkaitan dengan fase pertumbuhan dan perluasan mazhab Hanafi ini sudah selesai, ya. Dan sekarang kita akan masuk ke fase yang ketiga. Fase yang ketiga daripada mazhab Hanafi namanya daur al-istiqrar, ya. Adalah fase di mana mazhab Hanafi itu sudah paten, ya. Mazhab Hanafi sudah matang, ya, istiqrar, sudah tetap, ya. Kita bacakan dulu sinopsisnya. Yakadu yabda bi ihlalil qarni tsamin al-hijri. Jadi ini kira-kira mulai sejak abad ke-8, ya, abad ke-8. Jadi 700-an ke atas itu sudah mulai daur al-istiqrar. Wa yastamir ila hadzal asri, dan fasenya itu berlaku sampai sekarang. Ya, jadi sekarang ini masih fase al-istiqrar. Ya, fase yang ketiga. Wa hiya fatratun takadu tuqaribu sittah qurun asafat khilaluha hawadith at-tarikh bil ummati al-islamiyah wa turathiha asfan la tazalu tarzah tahta atharihi. Wa kana min nataijihi an rakadatil harakatul fiqhiyah wa ansarafa ulama al-fiqh ila muhawalatil insya' wal ibda' ila ijtirar ma tarakahu lahum al-awwaluna min al-athar. Ya, wa kana an ittasamat a'mal hadhihi al-fatrah biwasmi at-tikrar. فأكثر مؤلفات هذه الفترة لا تكاد تتجاوز الشروح والحواشي والتعليقات والنقد والرد، والمحور الذي لا يتغير هو الآراء الفقهية التي تركها علماء الصدر الأول والمشايخ. Baik. Nah, di fase yang ketiga ini karena juga terjadi di zaman itu, ya, di abad-abad ke-8, awal abad ke-8, banyak cobaan-cobaan yang terjadi pada umat Islam, ya. Umat Islam sudah mulai mengalami kemunduran sehingga karya-karya ulama di zaman itu pun sudah mulai melemah, ya, semangat dan seterusnya. Oleh sebab itu pergerakan fikih juga sudah mulai melamban, ya, sehingga hampir dikatakan usaha yang dilakukan oleh ulama di zaman itu hanya pengulangan saja, hanya pengulangan. Dan sebetulnya ini bukan aib, ya, ini bukan suatu kekurangan, tapi karena seperti itulah kualitas ulama di zaman itu. Artinya tidak sama lagi dengan kualitas ulama-ulama sebelumnya, ya. Ulama di zaman itu melakukan, ya, sesuai dengan kemampuan mereka, ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ini bukan kemunduran. Sebenarnya salah kalau dipahami bahwa di abad ke-7 dan setelahnya itu, atau fase ketiga dari setiap mazhab itu adalah kemunduran mazhab, ya, atau biasa juga disebut sebagai masa beku atau masa lesu, sebenarnya tidak. Karena ulama pada saat itu tetap bangkit, ya, mereka tetap bangkit dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa di zaman itu, yang mungkin ada hal-hal baru di dalamnya, tidak seluruhnya mengulangi apa yang ada sebelumnya, tidak. Nah, maka mu'alafat yang ada atau karya-karya yang muncul di fase ketiga ini adalah termasuk syarah, terus berkembang syarah-syarah itu, ya, karena syarah perlu perkembangan juga. Namanya penjelasan itu, mungkin penjelasan yang dulu belum terlalu jelas, ya, di zaman itu, sehingga generasi yang baru butuh penjelasan yang lebih mengena, butuh penjelasan yang lebih mendalam, atau butuh penjelasan yang dengan gaya bahasa yang lebih mudah, ya. Kemudian al-hawashi ini adalah penjelasan. Jadi syarah-syarah tadi kalau mau dijelaskan lebih luas lagi, datanglah hasyiah, ya. Kemudian at-ta'liqat ini semacam catatan-catatan ringan atas buku-buku yang ada sebelumnya. Kemudian an-naqdi warrad,
ya, ada juga yang sifatnya membantah, ya, atau sifatnya mengkritik, ya. Jadi ulama-ulama terdahulu itu ya tidak lepas juga dari kritikan ulama-ulama belakangan. Ya, walaupun kritikan di antara mereka itu adalah kritikan-kritikan yang sehat, ya, bukan karena dendam, bukan karena apa, tapi adalah kritikan yang membangun, sehingga mazhab itu benar-benar di dalam mazhab itu ada namanya harakatut tarjih, ya, ada semacam gerakan untuk mencari mana pendapat yang kuat. Jadi keliru kalau dianggap bahwasanya mazhab itu adalah pengulangan yang dari awal sampai akhir semuanya adalah pengulangan itu saja, tidak. Tapi dalam mazhab itu ada semacam haraka, ada pergerakan di dalamnya. Ya. Sesuatu yang salah itu akan dikritik, dan sesuatu yang yang benar akan dibela, sesuatu yang perlu dirinci akan dirinci, dan seterusnya. Ada gerakan-gerakan di dalamnya, pembaharuan dan seterusnya. والمحور الذي لا يتغير هو الآراء الفقهية التي ترك علماء الصدر الأول والمشايخ, ya. Dan pendapat-pendapat ulama terdahulu ya tetap dinukil, dijelaskan apa adanya, dan tetap, ya. Artinya mungkin dalam hal itu tidak ada hal-hal yang baru muncul, tapi namanya perkembangan zaman, ya. Ketika zaman itu semakin ke belakang, maka akan ada saja permasalahan-permasalahan baru yang muncul, permasalahan-permasalahan kontemporer yang terus membutuhkan penyelesaian oleh ulama di zaman itu. Ya. Wala'alla madhahir hadzal ittijah al-fiqhi dhaharat qabla al-qarn ats-tsamin, dan ini sudah muncul sebelum abad ke-8 sebetulnya. Illa annaha lam takun min al-quwwati wal wuduh, ya, hanya saja belum terlalu kuat, ya, belum terlalu jelas, bihaitsu yumkin i'tibaruha dhahira fi tilkal fatrah, ya. Artinya belum terlalu kuat, belum terlalu jelas, yang sehingga belum bisa kita katakan nampak di zaman itu. Tapi sudah mulai ada sebelum abad ke-8. Wa qad dhalat muhawalat at-tajdid wal ibda' wadihatan fi ad-dawr as-sabiq 'ala ar-raghmi mimma syabaha min rukudi fi awakhirih. Ya, tapi sebetulnya gerakan-gerakan pembaharuan atau gaya-gaya baru dalam penulisan itu sudah ada di zaman kedua ini, ya, zaman pertumbuhan dan perluasan mazhab Hanafi. Wastilah al-madhab wa ra'yi rajih, ya, adapun istilah mazhab dan pendapat yang kuat di dalam mazhab, wa lam yatra taghyir jauhari ala mafhumihi alladhi haddada fi ad-dawr as-sabiq illa anna insiraf ulama hadha ad-dawr ila aqwali as-sabiqin wa ishba'ihim laha bahthan wa munaqashatan wa ta'yidan aw naqdan kana lahu 'azimul athar fi balwarati dhalika al-istilah wa tahdid ma'alimihi bisurat akthar wuduhan wa bayanan khasatan fi dhawi ad-dawabit allati harraraha ulama al-qarn ats-tsani asyar min wa man ba'dahu. Ya. Jadi istilah tadi, istilah mazhab dan pendapat yang kuat, ya, itu sangat kuat di fase yang ketiga ini, ya. Jadi mereka terus mereka terus memeriksa pendapat-pendapat yang ada sebelumnya, ya, ulama di fase pertama atau ulama di fase kedua, ya, ulama di fase ketiga ini terus memeriksa pendapat-pendapat itu dan benar-benar menentukan mana yang layak dijadikan sebagai mazhab dan mana yang dikatakan sebagai rojih dalam mazhab. Tentu semuanya berpulang pada metodologi di dalam mazhab Hanafi, ya. Jadi ada dawabit, ada batasan-batasan. Nah, baik, di sini ada dua kaidah yang sangat penting yang perlu kita ketahui dalam fikih Islam, ya. Wa qabla an natasadda li tilka ad-dawabit yajidu rubida an nulqi ba'da ad-daw ala qaidataini asasiyataini fil fiqh al-Hanafi wal fiqh al-Islami 'amma. Jadi sebelum kita menentukan dhabit-dhabit atau batasan-batasan yang kita sebutkan tadi, ada dua kaidah yang penting untuk kita ketahui, ya, secara khusus dalam mazhab Hanafi dan secara khusus dalam fikih Islam. Hatani kaidatani allatan
akdah akad akdahahuma ya imamul madhab akadahuma imamul madhab wa tabbaqahuma talamiduhu wal masyayikh al-kibar wa tamada 'alaiha al-mutaakhiruna i'timadan qawiyan fi tahdidihim li dhawabiti al-qaul al-rajih fil madhab. Jadi ada dua kaidah yang benar-benar ditekankan pertama oleh Abu Hanifah sendiri, kemudian dipraktekkan juga oleh dua muridnya, kemudian wal masyayikh al-kibar ya, ulama-ulama besar dalam mazhab Hanafi, begitu juga dengan ulama-ulama belakangan. Mereka senantiasa berpegang teguh pada dua kaidah ini. Dua kaidah atau dua rumusan inilah yang menjadi batasan dalam menentukan al-qaulur rajih fil madhab, pendapat yang kuat di dalam mazhab. Apa dua kaidah itu? Kaidah yang pertama adalah perkataan Abu Hanifah sendiri. Beliau mengatakan, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Kalau hadisnya adalah sahih, maka itu adalah mazhabku. Itu pertama. Beliau juga mengatakan dalam perkataan yang lain, idza tawajjaha lakum dalil faqulu bihi. Jika dalil mengarah kepada kalian, maka katakanlah dalil itu. Terimalah dalil itu. Ambillah dalil itu. Ya. Nah, itu kaidah yang pertama. Ya. Penjelasannya mungkin kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Tapi saya sebutkan saja. Kaidah yang kedua adalah faqadana kala al-imam wa ashabuhu qauluhum la yahilu li ahadin an yuftiya biqaulina hatta ya'lam min aina qulna. Jadi tidak halal bagi seorang pun untuk berfatwa dengan perkataan kami hatta ya'lam, sampai dia mengetahui min aina qulna, dari mana kami bisa menghasilkan perkataan itu. Ya, artinya apa? Ya, artinya sekedar mengetahui pendapat imam, yaitu tidak cukup untuk menerima dan mengamalkannya. Ya, artinya perlu mengetahui dalilnya. Ya. Nah, dua kaidah ini sangat penting. Dan bagaimana penjelasannya? Nah, ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, ini adalah pembahasan yang sangat seru. Ya, jadi insyaallah pekan depan kita sudah masuk ke fase yang baru ya. Fase istiqrar mazhab Hanafi atau fase kematangan ya. Fase kematangan mazhab Hanafi. Fase ketiga. Ya, insyaallah, dan kita akan jelaskan dua kaidah ini. Baik, pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang telah kami jelaskan. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada segmen yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima ta'allamna wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.